Meskipun Bank Indonesia menahan suku bunga acuan pada bulan Februari, Lembaga Penjamin Simpanan LPS tetap menaikkan suku bunga penjaminan simpanan periode 1 Maret hingga 31 Mei 2023. LPS mengklaim suku bunga penjaminan simpanan dinaikkan untuk mengantisipasi gejolak pasar keuangan global yang masih tinggi. Namun di sisi lain, kenaikan itu membuat gap suku bunga acuan BI dan suku bunga acuan dari BI ini semakin tinggi. Lantas bagaimana dampaknya terhadap kebijakan moneter BI dan bagaimana implikasi terhadap nasabah dan perbankan? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Guru Besar Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Haryo Kunchoro. Selamat siang, Pak Haryo. Selamat siang. Iya. Baik, dengan Marvin di studio, Pak Haryo, analisa Anda, LPS nampaknya seperti mau jalan sendiri alias tidak sinergi begitu ya dengan BI dengan menaikkan suku bunga penjamin simpanan meskipun BI tetap menahan. Menurut Anda analisanya? Oke, sebelum ke sana saya hendak memberikan penjelasan dulu tentang bagaimana BI rate, reverse repo rate, dan LPS itu ditentukan. BI menentukan suku bunga acuannya berdasarkan variabel ekonomi makro yang menjangkau ke depan, jadi lebih melihat ke depan dulu, baru diputuskan suku bunga acuan. Sebaliknya kalau LPS itu melihat ke belakang, apa yang terjadi di masa lalu, di bulan lalu, kemudian ditentukan suku bunga penjaminan. Ini dua hal yang berbeda sehingga bisa jadi tidak sinkron. Mestinya suku bunga acuan naik, LPS rate juga naik. Hanya ada jeda antara saat suku bunga acuan itu berdampak pada perbankan, baru dampak itu dikalkulasi oleh LPS, baru kemudian LPS membuat keputusan LPS suku bunga penjaminannya sekian. Kira-kira itu tidak ketidaksinkronannya kalau boleh disebut seperti itu. Oke, kemudian kalau Anda melihat dengan kemudian LPS menaikkan itu, apa implikasi yang kemudian dirasakan kepada masyarakat? Oke, kenaikannya sebetulnya sinkron antara suku bunga acuan dengan suku bunga LPS, masing-masing naik 25 basis poin. Hanya masalahnya adalah suku bunga BI masih lebih tinggi daripada suku bunga penjaminan. Fakta yang sebelumnya terjadi adalah LPS lebih tinggi daripada suku bunga acuan. Ini yang membuat nasabah yang terutama yang kelompok menengah atas itu merasa imbal hasil yang didapatkan menjadi semakin sedikit, lebih kecil daripada suku bunga acuan BI. Itu kira-kira dampak pada nasabah. Kalau yang segmen menengah ke bawah sih nggak terlalu berubah itu. Oke, pernah tidak dalam tahun-tahun sebelumnya hal yang seperti ini juga terjadi juga dan tidak terlalu menimbulkan dampak seperti apa yang kita khawatirkan? Sebelum-sebelumnya ini hanya terjadi pada masa pandemi COVID saja, sehingga terjadi perbedaan selisih antara suku bunga penjaminan dengan suku bunga acuan BI. Masa sebelum COVID, suku bunga LPS penjaminan itu lebih tinggi daripada suku bunga acuan BI. Ini yang mungkin perlu penyesuaian sehingga saya apresiasi kalau LPS mau mengubah metodologi cara perhitungan LPS rate itu. Oke, menurut Anda dengan dinaikkan seperti itu dengan alasan antisipasi, apakah sudah tepat atau seharusnya ada langkah lain? Oke, ini sebetulnya untuk antisipasi juga ke depan supaya tidak terjadi migrasi dana dari perbankan ke sektor lain. Kalau dari perbankan ke perbankan no problem, toh masih berada dalam wilayah sistem perbankan. Hanya masalahnya yang perlu diantisipasi adalah ketika imbal hasil yang dijamin oleh LPS itu dipandang tidak menarik lagi sehingga membawa migrasi dananya ke luar negeri. Ini yang perlu diantisipasi. Oke, kalau di level kita sekarang sudah seperti apa? Apakah memang hal seperti yang Anda sebutkan sebelumnya tadi Pak Haryo itu memang sudah sempat terjadi atau baru akan kira-kira saja untuk bentuk antisipasi? Oke, ke depan tren suku bunga di luar negeri meskipun sudah melandai tapi masih ada potensi untuk naik. Ini yang membuat daya tarik tersendiri bagi pemodal yang besar, nasabah besar untuk memindahkan dananya ke luar negeri. Nah, harapannya LPS bisa menyesuaikan diri, BI sudah agresif menaikkan suku bunga acuannya. Ini yang harus ritme kebijakan moneter BI seharusnya selaras dengan kebijakan LPS. LPS menaikkan suku bunga udah tepat untuk mengantisipasi hal semacam ini. Harapannya itu tadi sistem keuangan tidak terlalu bergejolak gitu.
Kalau menurut Anda pada periode 1 Maret sampai dengan 31 Mei kan sudah ditentukan demikian. Setelah itu, menurut Anda apakah lebih baik dinaikkan lagi atau seperti apa? Untuk periode 3 bulan ke depan, jangka waktu masa berlaku LPS rate masih mencukupi, mewadai. Toh BI juga sudah mengungkapkan tidak perlu ada kenaikan suku bunga acuan lagi. The Fed juga sudah mulai melandai. Artinya apa? Ke depan 3 bulan ke depan LPS harus bisa mencari posisi yang pas, menyeimbangkan antara sektor makro prudensial dengan mikro prudensial, sektor ekonomi makro dengan tingkat industri perbankan. Oke, apa yang masih menjadi kendala ataupun tantangan LPS dalam menentukan benchmark angka ini? Tantangannya adalah kembali ke metodologi. Jadi LPS itu melihat respon perbankan seperti apa. Jadi kuncinya sebetulnya adalah perbankan kinerjanya, responnya, adjustmentnya seperti apa. Data menunjukkan bahwa interest rate pass-through itu lemah kalau suku bunga acuan diturunkan. Tapi cepat ketika suku bunga acuan dinaikkan. Artinya apa? Perbankan lebih responsif terhadap kenaikan suku bunga, kemudian cepat-cepat menaikkan suku bunga kredit. Sementara suku bunga simpanannya lambat untuk ikut naik. Intinya perbankan tetap harus proporsional dalam mengubah suku bunga kredit dan simpanannya. Itu kuncinya sebetulnya. Oke, kita berbicara juga mengenai masyarakat yang mungkin kelas menengah ke bawah begitu yang tadi disebutkan juga oleh Pak Haryo juga bahwa tidak perlu untuk khawatir berlebihan dulu. Tetapi sampai level seperti apa kemudian masyarakatnya harus kemudian bersiap-siap ataupun juga memiliki warning terkait dengan jika ini berpengaruh kepada mereka, terutama bagi kelas menengah ke bawah. Kalau menengah ke bawah saya pikir tidak terlalu banyak berdampak karena nominal simpanannya toh masih di bawah 2 miliar rupiah. Jadi perubahan suku bunga entah itu rendah, entah itu menengah, entah itu kecil, dampaknya pada segmen golongan menengah ke bawah tidak terlalu banyak. Oke. LPS rate kan penjaminannya di bawah nominal 2 miliar dan suku bunga yang ditetapkan perbankan tidak melebihi dari batas ketentuan. Oke. Kalau melihat tren pasar keuangan global saat ini, perlukah kita khawatir? Terhadap apa? Terhadap tentunya suku bunga acuan kali ini kebijakannya. Tadi saya singgung BI sudah membuat statement kalau tidak diperlukan lagi kenaikan suku bunga acuan. Artinya melandai. Masih ada ruang bagi LPS untuk menyesuaikan suku bunga penjaminannya. Kenaikan LPS tidak sebanding atau belum sebanding dengan kenaikan BI 7 days reverse repo rate. BI LPS punya ruang untuk menyesuaikan hal itu sehingga setidaknya kompatibel lah antara ritme kebijakan moneter dengan kebijakan di LPS. Poin saya adalah LPS masih punya ruang untuk menaikkan suku bunga simpanan sehingga menarik bagi tadi yang disebut golongan menengah atas maupun golongan menengah ke bawah. Baik, kita akan nantikan juga bagaimana tentunya langkah-langkah selanjutnya. Kita masih melihat juga bagaimana evaluasi untuk 3 bulan ini ya Pak ya, sampai dengan tentunya 3 bulan setelah dari bulan Mei atau pada bulan Juni ke depannya. Baik, kita akan menantikan bersama bagaimana untuk evaluasinya. Terima kasih banyak Guru Besar Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Haryo Kunchoro sudah bergabung bersama dengan kami di Zona Bisnis. Terima kasih. Terima kasih.